Saudara yang dekat binatang. Panggilan beribadah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari pujian nomor 75, bait pertama sampai bait yang ketiga. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati lindungan perwatanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu bina kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Jemaat yang di gereja maupun yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, nanti. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam saat teduh. Kita menyerahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi kami, baik yang ada di gereja
maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus menaungi kami jemaat GMI Efrata Parung Panjang. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan dan kesehatan, menjauhkan kami dari pandemi yang terus melanda di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu besar berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Kiranya Tuhan terus melindungi kami, kiranya Tuhan juga menyempurnakan kesehatan kami, sehingga kami dapat beraktivitas, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di dalam hari-hari kami hitung untuk menjambut hari kelahiran-Mu ya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan di malam sunyi bergema. Yang sendu
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam pembacaan epistel kita yang terambil dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumansurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa-bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dengan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Gloria bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh besar karunia yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami terus mengucap syukur atas kasih karunia penyertaan Tuhan. Dari hari ke hari kami terus Tuhan lindungi di dalam kehidupan kami sehari-hari, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Walaupun Tuhan tahu banyak salah yang dosa kami lakukan, ampunkan dosa skala kami ya Tuhan, sehingga tidak terhalang apa yang akan Tuhan berikan bagi kami, keluarga lepas keluarga, jemaat GMI Prata Parung Panjang. Tuhan Yesus, kami terus mendoakan jemaat kami, keluarga lepas keluarga yang terus melakukan pekerjaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan setiap saudara-saudara kami. Tuhan yang melindungi dari berangkat sampai pulang sehingga tidak terjadi apa-apa. Kiranya Tuhan terus memberkati kami sehingga pekerjaan kami dan kami sampai ke rumah berkumpul dengan keluarga kami karena kasih Tuhan terus melindungi kami yang masih bekerja. Tuhan Yesus, kami terus mendoakan pemerintahan kami, tim medis. Kiranya Tuhan terus memberkati pemerintahan kami yang di bawah pimpinan Jokowi dengan jajarannya. Kiranya Tuhan terus memberkati presiden kami, keluarga besarnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan sehingga Dia dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia di dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan. Begitu juga kami mendoakan tim medis, baik itu dokter, perawat, yang terus memberikan tenaga pikirannya, bahkan jiwanya ya Tuhan untuk membantu, memberikan yang terbaik bagi para pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan ekstra bagi para dokter dan perawat. Kiranya Tuhan juga melindungi keluarga mereka masing-masing di rumah, sehingga mereka memberikan yang terbaik ya Tuhan bagi Indonesia ini di dalam memerangi daripada pandemi pas COVID-19 ini ya Tuhan. Kami terus mendoakan pemerintahan kami di dalam mengusahakan vaksin ya Tuhan. Biarlah vaksin itu betul-betul dapat diberikan dan dapat disalurkan kepada rakyat seluruh Indonesia yang telah
beritakan oleh presiden kami, yaitu dengan secara gratis. Kami terus bersyukur ya Tuhan, karena vaksin ini mungkin dapat memutus daripada rantai daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus juga mendoakan jemaat GMI Prata Parung Panjang di lingkungan mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami jemaat GMI Prata Parung Panjang yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan terus melindungi mereka sehingga mereka dapat melaksanakan social distancing, physical distancing di lingkungan dengan bermasyarakat mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjadikan garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing. Karena seluruh jemaat GMI Prata Parung Panjang, kasih Tuhan terus menyertai mereka. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang di minggu-minggu ini berulang tahun, kiranya kasih Tuhan terus memberkati. Karena bertambahnya usia tahun, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan dan memberikan harapan apa yang mereka inginkan. Jika memang anak-anak kami dalam sekolah, kiranya Tuhan juga memberikan kepintaran dan kecerdasan. Jika saudara-saudara kami di dalam pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberikan hal yang betul-betul mengejutkan bagi beliau di dalam pekerjaan dan mendapatkan apa yang diharapkan, yang diinginkan. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih Tuhan yang terus melindungi saudara-saudara kami sehingga dapat mengakhiri daripada tahun ini ya Tuhan, sehingga kami akan menjelang di tahun yang baru ini ya Tuhan. Tuhan, kami terus mendoakan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami, siapapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyempurnakan kesehatannya, baik bagi saudara kami, Ibu Norli, Ibu Sianipar, orang tua kami, Bapak El Tobing, lalu Bapak Daniel Kiri, Bapak Esi Mangunsong, dan siapa saja ya Tuhan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi mereka dan memberikan kekuatan kesehatan sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan Engkau dan menyambut Engkau di bulan ini ya Tuhan, untuk menyambut di hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus mengucap syukur atas karena kasih Tuhan sehingga gereja GMI Prata Parung Panjang masuk di dalam ibadah Advent yang keempat ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, pelayanan kami, berikan kekuatan ekstra bagi hamba Tuhan kami, Ibu Pendeta Linda, dan para majelis guru sekolah minggu maupun aktivis ya Tuhan maupun pemuda yang terus memberikan tenaganya untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan ibadah kami melalui live streaming ini ya Tuhan, untuk menyambut kelahiran-Mu dan sekaligus untuk menyambut tahun baru di 2021. Kiranya kasih tangan Tuhan terus memberkati kami keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan permohonan dan doa kami, dan Tuhan juga yang mengabulkan harapan dan keinginan daripada setiap jemaat GMI Prata Parung Panjang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita memuji Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, erukanlah Raja
berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dikala Raja semesta benar dan mulia, masyurkanlah dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah ya Tuhan persembahan kami, baik itu persembahan jiwa, hati, pikiran kami, maupun apa yang kami miliki ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum dan dapat digunakan oleh gereja kami untuk memperluas daripada kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan terus melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Jemaat kami undang kepada berdiri. Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak LSS Panjaitan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu kita Sorga Bergema. Lain Raja mulia,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sekarang berada di rumah atau kediaman masing-masing, dan juga jemaat Tuhan yang saat ini hadir secara terbatas di gereja kita, Gereja Metodis Indonesia Efrata Parung Panjang. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, dan untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau, pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang turun dalam rupa manusia, berinkarnasi ke tengah-tengah dunia yang Engkau ciptakan ini. Karena kasih setiamu yang luar biasa, menebus kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, menolong kami dari hari ke hari, menghiburkan kami, memberikan kami petunjuk, pedoman, arahan bagaimana kami ketika kami membaca, merenungkan, menikmati kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, layakkanlah kami semua, baik di dalam rumah maupun di dalam ruangan gereja ini, mendengarkan kebenaran sejati, kebenaran tertinggi, yaitu firman-Mu sendiri Tuhan, dalam minggu Advent yang keempat pada hari ini ya Bapa. Biarlah hikmat marifat Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami, memberikan kami hati seorang murid yang lapar dan haus, yang senantiasa rindu untuk mendengarkan, menghayati, mempelajari kebenaran firman-Mu dan dituntun untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan memulainya. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan ya, dalam kondisi pandemi yang luar biasa pada saat ini yang juga belum berkesudahan, kita masih diberikan hati untuk memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan pujian. Kita diberikan hati kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini ada persekutuan, biarpun terbatas, di rumah juga ada persekutuan dalam keluarga inti masing-masing. Tetapi hati, pikiran, hidup kita arahkan, Tuhan, kami tidak mau menyerah dengan keadaan pandemi pada saat ini. Kami tetap rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tetap rindu untuk arahkan, bimbingkan kepada kehidupan kami masing-masing, baik sebagai jemaat maupun sebagai keluarga, sebagai warga negara tengah-tengah bangsa kami ini. Itulah kerinduan kita masing-masing. Suatu kebahagiaan yang luar biasa. Suatu kebahagiaan tertinggi sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena kita sedang berproses mengerjakan sesuatu di dalam nantinya kita akan kepada kebahagiaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku Hanyalah Hamba. Aku hanyalah hamba. Nats yang diambil pada pagi hari ini berasal dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk lebih menikmati kebenaran firman itu, baiklah kita mengambil Alkitab kita masing-masing, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Baca, renungkan dan nikmati, mohonkan hikmat marifat dari Roh Kudus untuk menuntun dengan baik dan benar, baik dalam pembacaan maupun pengertian, sehingga kita mengerti dengan baik dan benar dan dimampukan di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ulangi ayat yang ke-38 yang merupakan tema kita pada hari ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak saudara sekalian, orang Israel menganut garis keturunan berdasarkan garis laki-laki atau patrilineal. Kalau kita perhatikan dalam Matius 1 ayat yang 1 sampai ke-17, Yesus dari keturunan ayahnya atau bapaknya Yusuf yang adalah anak Yakub. Kalau kita lihat dalam nats tersebut, ada dari Abraham melahirkan Ishak, Yakub dan seterusnya sampai kepada, kalau kita perhatikan, kepada Raja Daud. Lalu melalui anaknya Salomo, dan kemudian Rehabeam sampai kepada Matan, Yakub, lalu kemudian kepada Yusuf dan Yesus. Di sini jelas terlihat bahwa Yesus memiliki garis keturunan bangsawan atau Yesus memiliki garis keturunan raja. Karena ada Daud di sana. Orang Israel betul-betul memelihara, saya dari garis keturunan siapa. Dan ini terbukti, tercatat. Bukan asal catat, tapi memang betul-betul tercatat bahwa Yesus dari ayahnya adalah keturunan bangsawan atau keturunan raja. Mari kita lihat dari Maria. Ya, dari Maria kalau kita perhatikan Lukas pasal yang ketiga ayat 23 sampai 38, dari garis Maria yang adalah anak Eli, dia adalah juga merupakan keturunan Raja Daud melalui anaknya Nathan. Dan juga baik Yusuf maupun juga Maria itu adalah merupakan dari suku Yehuda. Suku yang terpilih untuk menjadi suku yang kemudian dipakai Allah, di mana Kristus yang inkarnasi dari Allah itu datang ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah ciptaannya. Selain dalam Matius 1 dan 2 serta dalam Lukas 1 dan 2, sebenarnya catatan Alkitab yang menjelaskan tentang eksistensi Maria itu sebenarnya nggak banyak, tidak banyak. Ya walaupun teman-teman kita dari Katolik, Maria ini punya posisi yang luar biasa ya, luar biasa penting sekali. Nah selain dari Matius 1, 2 dan Lukas 1 dan 2 tersebut, perjanjian baru juga dalam Matius pasal ke-13 ayat yang ke-55, lalu Markus 6 ayat yang ketiga, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 14 juga menyebutkan ada Maria di dalamnya. Sebenarnya ada lagi di dalam Matius 12 ayat 46, dalam Markus 3 ayat 31, demikian pula dalam Lukas 8 ayat 19, di mana di Maria dikisahkan tetapi tidak disebutkan namanya. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak penyebutan Maria ataupun pengisahan tentang Maria tetapi tidak disebutkan namanya di dalam perjanjian baru. Dalam kitab Kristologi atau kitab Yohanes juga tidak disebutkan nama Ibu Yesus, tetapi menampilkannya dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 5, Yohanes 6 ayat 42 dan Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Artinya ini tokoh Alkitab yang adalah Ibu Yesus yang memang disebutkan jelas dalam Alkitab tetapi tidak berlebihan, tidak banyak disebutkan. Kita lihat proses terpilihnya Maria menjadi orang yang dikaruniai, orang yang mendapatkan kesempatan atau mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari pemilik langit dan bumi.
Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, malaikat masuk ke rumah Maria. Proses masuk dan penampakan malaikat kalau kita perhatikan tidak terlalu sangat mengagetkan Maria. Tidak sangat sehingga membuat dia bergetar atau dia pingsan tiba-tiba. Ya, bisa dikatakan biasa saja. Lalu kemudian malaikat memberi salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Demikian ayat yang ke-28 mengatakan. Nah, salam ini yang bikin kemudian Maria terkejut. Apa ini makna salam ini? Apa yang maksud dari malaikat ini? Lalu malaikat di dalam ayat yang ke-30 sampai 31, dalam dialog yang terjadi di antara keduanya, mengatakan, jangan takut. Maria akan beroleh kasih karunia karena akan mengandung dan melahirkan Yesus. Sementara Maria saat itu dalam posisi sudah bertunangan dengan Yusuf. Tapi belum terjadi perkawinan. Lalu kemudian ada kata-kata atau kalimat yang harus kita perhatikan di ayat 34. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan bahwa sebagai hamba ternyata apa sih yang Allah ingin kehendaki? Kita semua sebagai hamba-hamba kebenaran di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan pengajaran, yang penuh dengan berbagai hal yang membingungkan kita. Maria berkata begini, bagaimana mungkin? Karena belum bersuami, saya hanya baru bertunangan, artinya belum menikah. Lalu kemudian ayat 35 menyebutkan Roh Kudus turun atasnya dan berkuasa. Allah menaunginya dan bagi Allah tiada yang mustahil. Dan kembali kita diingatkan kembali kepada ayat yang ke-38 tadi. Satu reaksi yang luar biasa dari Maria. Kalau saya sekarang ini, Bapak Presiden mengatakan kepada saya, oke, Saur Panjaitan engkau sekarang jadi Menteri Sosial. Wah, kepala saya pasti akan membesar, kuping saya mungkin akan naik, dan dada saya membusung. Itu baru presiden di tengah-tengah dunia ini. Nggak usah presiden, taruhlah camat di kecamatan Parung Panjang ini. Pak Napit, tolong nanti Bapak ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan penderita COVID seluruh kecamatan Parung Panjang. Itu suatu kebanggaan karena pimpinan daerah yang berkuasa di tempat ini memberikan kepercayaan kepada beliau. Ini dari penguasa langit dan bumi. Reaksi Maria, halo para ibu, halo para wanita, lihat perhatikan Maria. Dia tidak membusungkan dadanya, dia tidak mengatakan, wah hebat aku sebagai perempuan yang terpilih dari begitu banyaknya manusia di tengah-tengah dunia pada saat ini. Dia hanya mengatakan, aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Zaman sekarang, masa ini di abad ke-21 ini, di era milenial yang ketiga ini, diistilahkan sebagai satu masa postmodernisme. Postmodernisme ditandai dengan merajanya cara berpikir. Yang pertama instan, segala sesuatunya pengen segera, cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi memang membuat barang-barang ataupun segala sesuatu untuk memudahkan manusia. Kalau dulu harus memencet televisi dengan jari dan menghampiri televisi, sekarang dengan remote saja dan bahkan mungkin dengan perkataan saja sudah bisa hidup. Atau listrik harus memencet dulu stop kontaknya, sekarang dengan light on umpamanya atau dengan tepuk tangan sekali sudah bisa nyala. Semua dimudahkan, semua diproses dengan cepat. Lalu yang kedua, pola pikir manusia abad ke-21 adalah berpola pikir empirisme. Kalau sesuatu bisa dibuktikan, baru percaya. Bayangkan ya, proses Maria bertemu dengan malaikat itu. Malaikat adalah makhluk roh. Kalau sekarang kita tidak bertemu dengan malaikat, mana malaikat itu? Kalau kita terus-menerus baca Alkitab, lalu kemudian kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita, kita menderita, mana Tuhan itu? Tunjukkan Tuhan itu. Saya mau lihat langsung supaya saya percaya kepada Dia. Manusia perlahan-lahan mengarahkan cara berpikirnya dengan pola pikir empirisme. Nggak ada yang salah empirisme sebetulnya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kemudian juga perhatikan, sekarang emansipasi adalah mutlak. Feminisme itu mengarah kepada kemutlakan. Padahal masing-masing mempunyai tugas dan peranan.
Sekalipun emansipasi itu sedemikian mutlak ya, persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki, tapi masing-masing mempunyai tugas dan panggilan yang banyak hal tidak bisa untuk dilakukan oleh berbeda jenis kelamin. Sampai sekarang saya percaya laki-laki tidak akan pernah bisa melahirkan, karena hanya wanita yang bisa melahirkan. Lalu kemudian dengan lahirnya humanisme, maka hak asasi manusia yang berpusat dan berpuncak pada eksistensi manusia atau jati diri manusia, di mana seseorang dihormati karena dia adalah manusia, sesuatu yang memang diberikan oleh penciptanya. Oleh karena itu harus dihargai dan dihormati, karena itu adalah pemberian eksklusif dari penciptanya sendiri. Oleh karena itu baik negara, baik pemerintahan, baik undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tapi kemudian kebablasan, kalau menurut saya, karena saya pengajar HAM juga, kebebasan HAM itu membuat manusia mau ataupun sesukanya melakukan apapun juga. Sehingga tidak heran hedonisme luar biasa terjadi di abad ke-21 ini. Tetapi kemudian datanglah COVID-19. Saya sangat ingat sekali COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu oleh Bapak Presiden kita, yang sebelumnya sudah terjadi di 2019 di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Dunia seolah-olah kemudian slow down. Bahkan terlihat dunia seakan-akan berhenti. Jalan di tempat. Tidak bisa lagi cepat. Semuanya tertahan. Ada banyak yang terkena. Banyak para medis yang meninggal. Banyak biaya dikeluarkan. Ekonomi tersendat. Kita tidak bisa melakukan tindakan atau perbuatan di luar sana dengan bebas. Karena adanya pembatasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua terkesan slow down. Semua terkesan bahkan jalan di tempat. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam era digitalisasi sekarang, tidak ada yang bisa menghambat kemajuan itu sendiri. Di dunia maya, semuanya bisa berjalan dengan cepat, tetap berproses dengan cepat. Siapa yang berlambat-lambat akan ketinggalan. Ini yang terjadi saat ini. Begitu nanti pandemi ini berakhir yang kita tidak tahu kapan, akan terjadi percepatan yang luar biasa. Gereja pun mengambil kebijakan-kebijakan di mana pola ibadah hybrid dilakukan, O2O dilakukan, online dan offline dilakukan. Pendidikan juga demikian, bahkan mungkin pekerjaan juga akan dilakukan secara hybrid. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, manusia mencoba untuk berjuang bagaimana caranya menjadi number one, menjadi primus inter pares yang terutama di antara kaumnya. Menjadi orang yang terkemuka, yang terkenal, yang hebat, apapun cara dilakukan untuk itu. Sehingga tema hari ini, aku hanyalah hamba, rasa-rasanya, bisa enggak seperti itu? Kita lihat Maria, kita belajar dari Maria. Ketika di ayat 38, aku hanyalah hamba, tapi dia berpikir dan bersikap kritis. Dia mengatakan, ya kalau bahasa gaulnya, baiklah aku mau. Tapi aku belum kawin, aku belum nikah. Sekarang kan juga kita mendengar ya, ada saya mendapatkan penglihatan, saya mendapatkan pesan dari Allah. Kita harus menguji benar atau tidak itu. Tapi Maria bersikap kritis. Dia menggunakan pikirannya dengan kritis. Dan juga dia, kalau kita perhatikan dan amati di dalam perikop kita ini, dia juga seorang yang waspada. Tidak sembarangan, ya karena dia mungkin wanita baik-baik, dia perempuan baik-baik. Bukan mungkin ya, tapi memang dia adalah perempuan baik-baik. Sehingga dia bersikap waspada. Dan kalimat demi kalimat yang terjadi sebagai dialog antara malaikat dengan Maria itu memperlihatkan adanya menjunjung tinggi kesopanan dan kesusilaan serta adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Bahkan saat ini. Berpikir dan bersikap kritis, waspada, menjunjung kesopanan dan kesusilaan. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di sekeliling kita pada saat ini. Begitu gampangnya manusia untuk mengatakan manusia lainnya dengan kata-kata yang tidak senonoh, dengan kata-kata kebun binatang, dengan kata-kata yang justru menjatuhkan, dengan kata-kata yang mengatakan bahwa saya lebih tinggi, lebih mulia, lebih suci, lebih benar daripada kamu. Bertolak belakang dengan Maria yang memiliki hati sebagai hamba. Lalu yang berikutnya bisa kita lihat dan pelajari adalah Maria, sekalipun dia sudah
diberikan kepercayaan untuk mengandung Tuhan Yesus, tapi dia tetap menghargai janji komitmennya dengan Yusuf. Kalau kita baca di dalam kitab kita ini, ya, yang merupakan tunangannya. Artinya, memang ada risiko yang luar biasa. Wanita yang hamil di luar nikah di bangsa Israel, di adat istiadat mereka, dan bahkan diatur dalam perjanjian lama itu akan dirajam, dilempari sampai mati. Tetapi Maria dan memang Yusuf juga sudah ditemui oleh malaikat. Mereka bersabar dan mereka menerima apa yang menjadi panggilan mereka, dan mereka menghargai janji komitmen di antara mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menghargai janji atau komitmen? Ketika ibu gembala kita mengatakan, kamu bertugas di minggu keempat Advent. Dan bersamaan dengan itu keluarga berlibur. Ditambah semalam paman saya kandung dari istri meninggal dunia. Apakah kemudian saya harus membatalkan semua itu? Saya teringat ketika buah hati saya Elgio lahirkan tanggal 16 Juni. 19 Juni juga saya diperintahkan untuk membawa renungan di hari Minggu. Dalam kondisi Elgio 3 hari tidak bisa menyusui dan menguning. Tapi saya mengatakan ketika saya mendahulukan Tuhan, ketika saya mau berkomitmen bahwa Tuhan akan memelihara saya dan keluarga saya, bahkan keluarga besar saya, maka semua akan dibereskan oleh Tuhan. Sekarang sebagai hamba, saya jalankan saja tugas saya. Ada banyak hal di tengah-tengah dunia ini membuat kita menampik, berdalih untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan sebagai implementasi iman kita yang menuju kepada kekekalan. Apakah kita seorang yang penuh dengan alasan? Apakah kita seorang yang penuh dengan tampikan demi tampikan menolak apa yang telah ditetapkan bagi kita? Saya mungkin juga pernah, tapi saya berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk melakukannya. Lalu di dalam diri Maria juga ada kerendahan hati, ada kepatuhan dan ketaatan, dan ada kesetiaan. Sifat-sifat yang sekarang mungkin mulai memudar di tengah-tengah dunia yang egosentris, yang mengutamakan kepentingan diri dan kelompok. Tidak peduli dengan orang lain apapun kelompok orang lain. Yang penting saya, kelompok saya, number one, berkuasa, memerintah. Kalau pemilik langit dan bumi memberikan kepercayaan kepada Maria wanita yang sederhana itu, dan dia tunduk dengan apa yang dilakukannya, dan dia mengatakan, yes, saya hanyalah hamba, jadilah apa yang menjadi kehendakmu. Dia menjalankannya dengan sukacita, dia menjalankannya dengan kepercayaan penuh, walaupun ada resiko yang luar biasa besar tengah-tengah masyarakat. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berada di dalam ruangan ini, yang berada di rumah masing-masing, ataupun yang mendengarkan tayangan ini, mari kita belajar. Karena bagaimana sikap hati, sifat daripada Maria itu adalah sifat-sifat, sikap yang siap menanti kedatangan Tuhan Yesus dalam rupa manusia kelahiran. Dan kita, orang-orang yang siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bersukacita seperti Maria, percaya, taat dan setia kepada Allah. Baiklah itu yang kita lakukan. Namun tetap waspada, tetap berpikir kritis, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau karena penyampaian kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Begitu sangat sederhananya, tetapi biarlah hikmat marifat Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dengan baik dan benar, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, beri kekuatan ekstra kepada jemaat-Mu, baik secara ekonomi, kesehatan, demikian pula dalam hal pendidikan anak-anak dalam menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kami hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya semuanya pasti baik ketika kami betul-betul mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan, dalam kondisi berat pada saat ini di tengah-tengah dunia,
biarlah kami menyambut perayaan demi perayaan kedatangan Tuhan Yesus, mengingat dan merayakannya kembali dan sambil berpengharapan kedatangannya yang kedua kali dalam sukacita pertolongan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ulangi lagi tadi di rumah katanya tidak mendengarkannya. Ya, selamat ulang tahun kepada anak kita Putra Telembonia, kemudian Catherine Dominic, kemudian anak kita Desman Nazara, dan satu lagi Bapak Dadi Danci. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak LS Panjaitan. Kiranya kasih Tuhan menyertai, dan kami juga mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Edith dan juga kepada Bapak S. Panjaitan untuk saudara yang kemarin malam kami dengarkan berpulang ke pangkuan Bapa di sorga, dan kami juga mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Syanipar untuk adik yang telah dipanggil oleh Tuhan dan sekarang ibu kita berada di Medan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati, dan memberikan kesehatan. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama,
kita akan mengadakan kebaktian malam Natal pada tanggal 24 Desember tahun 2020. Itu akan kita lakukan secara dua cara. Yang pertama, ibadah ragawi. Nanti kami akan berikan listnya di gereja, di grup gereja. Itu kita maksimalkan, yang hadir di gereja itu maksimalnya itu 20 orang. 20 orang, dan kita tetap akan mengadakan live streaming. Live streaming, jadi Bapak Ibu bisa mengadakan ibadah bersama dengan keluarga dengan melihat di Facebook Gereja Metodis Indonesia Efrata Parung Panjang. Nah, itu pada pukul 7 malam. Pada pukul 7 malam, dan mempersiapkan lilinnya juga di rumah ya. Jadi pada waktu kita nanti nyanyi Malam Kudus, kita sudah pakai lilin di rumah ya. Jadi sama seperti di gereja ya, mati lampu juga nanti di rumah ya. Nah, kemudian tanggal 25 Desember itu kalau saya tidak salah hari Jumat, kita akan perayaan Natal gereja. Jadi Natal gereja kita digabungkan dengan Natal umum ya. Bapak Ibu pada pukul 10 pagi. 10 pagi. Dengan dua cara lagi. Yang pertama dengan live streaming yang disiarkan di Facebook gereja kita yang ada di GMI Efrata. Jadi Bapak Ibu bisa nge-add ya, nanti Fani akan approve ya Facebook kita. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga ibadah ragawi. Nah, itu tidak lebih daripada 20 orang. Jadi Bapak Ibu boleh hadir di gereja pada pukul 10 ya, tanggal 25 Desember. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah beberapa pengumuman bagi kita. Hari ini nanti panitia Natal akan datang ke rumah Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nah pasti anak-anak sekolah minggu bertanya-tanya, kami kok enggak Natal ya Bu Pendeta? Natal. Tetap ada Natal sekolah minggu ya. Nah, tetapi kita sama-sama bergabung. Nah, kita nanti akan bergabung pada tanggal 25 Desember anak-anak ya. Jadi Desman, siapa lagi tuh? Jovita, Elgio, Nathanael ya. Sergio, Mopo bisa nanti Natal. Terus kemudian Pamel ya. Sila, nah, itu nanti kita akan bernatal tanggal 25 Desember pada pukul 8. Ya, kita akan bergabung bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 dalam YouTube-nya Children of Light. Nanti Kak Febri ya, Kak Febri akan umumkan, Kak Febri akan kasih linknya ya anak-anak ya. Jadi kita nanti bisa pakai baju warna merah dengan topi Natalnya ya, atau yang bernuansa Natal kita ya anak-anak ya. Oke, Elgio, kemudian Nathanael, Desman, dan juga Mopo, Sergio, dan juga bisa juga Arfa dan Atira yang berada di kampung saat ini dalam perjalanan. Tuhan memberkati perjalanannya supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.